فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ikhwan Fiddin, Azami wa Azzaikumullahu Ta'ala jami'an. Kembali kita mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari sisi pembawaan landasan hukum. Pada mengesahkan, mentauhidkan Rabb semesta alam. Sebuah tulisan dengan kajian tauhid yang ditulis oleh Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan malam terakhir, bagian awal dari judul bab, yang potongan ayat dari surat Al-Jin pada ayat yang ke-26. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah adalah zat yang mengetahui tentang ilmu gaib dan dia tidak tampakkan ilmu gaib itu kepada siapapun. Nah, lanjut ayatnya, illa man irtada min rasulin, kecuali siapa yang dia ridhoi dari kalangan rasul. Ini sebagai judul bab. Kemudian landasan hukum bagian awal telah kita baca berupa 4 ayat pertama yang keseluruhannya menyinggung tentang ilmu gaib adalah khusus milik Allah, hak prerogatif Allah. Nah, bahkan orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi dan rasul serta malaikat yang didekatkan. Nah, tidak mengetahui tentang ilmu gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada mereka. Kita akan lanjutkan pembacaan landasan hukum berikutnya berupa hadis. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, Al-Khamis wal Arba'un, hadis yang ke-45 dalam urutan secara menyeluruh dari awal. Ini adalah hadis pertama dalam judul bab ini tentang ilmu gaib. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari semoga Allah taala merahmatinya, namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, Abu Abdullah, beberapa kali kita lewati ini. Masyhur dengan Al-Firyabi. Nah, Muhammad Al-Firyabi Al-Basri. Qala haddatsana Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Nah, Sufyan Ats-Tsauri. Di sana ada Sufyan yang lain namanya Sufyan bin Uyainah. Kalau ini Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri Al-Kufi, Abu Abdullah. Satunya lagi Sufyan bin Uyainah Al-Makki, Abu Muhammad, Imam. An Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar kunyanya Abu Abdurrahman. Abdullah bin Dinar Al-Qurashi Al-Adawi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, ahadul abadilah, salah satu dari 4 Abdullah, dijuluki dengan Al-Abadilah. Abdullah bin Umar salah satunya, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Nah, mereka adalah para sahabat yang memiliki nama Abdullah di era Rasulullah SAW. Mereka adalah sahabat-sahabat sigor. Dan ketika sahabat-sahabat kibar meninggal dunia, mereka masih hidup. Kemudian ilmu hadis Rasulullah SAW berporos kepada mereka, dijadikan rujukan. Dijulukan dengan Al-Abadilah, Abdullah yang 4. Jadi hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari, rubaiyat.
Nah, melewati 4 perawi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Yusuf, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, As-Sawri, Abdullah bin Dinar, Abu Abdurrahman Al-Qurashi, Ibnu Umar. Qala kata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Miftahul ghaibi khamsun. Kunci ilmu gaib ada 5. Ini bagian daripada cabang ilmu gaib. Cabang ilmu gaib. Ada 5. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib. Yang 5 ini cabangnya kecuali Allah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari. Artinya apa yang akan terjadi kemudian hari, masa depan. Nah, jangankan 1 tahun ke depan, jangankan 1 bulan ke depan, jangankan 1 pekan ke depan. Esok hari, mungkin 5 menit ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita ataupun pada orang lain. Intinya hanya Allah yang tahu. Itu bagian daripada cabang ilmu gaib. Salah satunya. Wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham, dan tak seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim. Dalam rahim itu. Nah, baik itu usia kandungan trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Wala ta'lamu nafsun ma taksibu ghadan. Tak seorang jiwa pun mengetahui apa yang akan diperbuat pada esok hari. Jadi juga intinya masa depan setiap orang di tangan Allah. Baik dan buruknya, mujur serta sialnya, kaya dan miskinnya, hidup dan matinya, sehat dan sakitnya, hanya Allah yang mengetahui. Tak seorang pun bisa mengetahui, bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada diri dia. Dikiranya sehat, ternyata subhanallah meninggal dengan cara kecelakaan, mati tiba-tiba. Terlihat sakit tahunan, tapi toh kalau belum ajal akan tinggal terus sakit, belum tiba ajalnya. Dan itu orang-orang di sekitaran kita tahu tentang hal-hal tersebut. Cabang ilmu gaib yang ketiga di antara 5 cabang ilmu gaib yang disebutkan dalam hadis ini, hadis Ibnu Umar riwayat Imam Bukhari, tak seorang pun mengetahui apa yang akan dia lakukan esok harinya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang pun tidak mengetahui di bumi mana dia meninggal dunia. Di bumi mana dia meninggal dunia. Karena disebutkan bahwasanya ada seorang pahlawan Islam dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki bahwasanya dia adalah kesatria. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjuluki dia adalah saifun min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Artinya dia adalah pemberani, pahlawan. Jago di medan pertempuran. Namanya Khalid bin Walid Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Bahkan pada sebagian peperangan dimengakui bahwasanya dalam satu peperangan pedang patah di tangan dia berjumlah 9 pedang. Nah, sampai akhirnya pedang yang terakhir bertahan. Namun disebutkan dalam biografi dia meninggal justru di atas pemberingan tempat tidur dia, bukan di medan pertempuran. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tak seorang jiwa pun mengetahui di bumi mana dia akan mati atau meninggal. Wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar, dan tak seorang pun bisa memprediksi kapan datangnya hujan. Tak seorang pun bisa mengetahui kapan datangnya hujan. Nah, inilah 5 cabang ilmu gaib yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita baca hadis yang setelahnya karena memiliki keterkaitan. Disebutkan juga 5. Yang ada sedikit tambah dari hadis yang akan kita baca ini, karena ada sedikit tashif. Nah, kemudian nanti kita kembali menyinggung akan 2 hadis yang kita baca barusan ini. Berkata penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala, As-sadis wal arba'un, hadis yang ke-46. Hadis yang ke-46.
Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berkata Imam Ahmad, semoga Allah taala merahmatinya. Fi musnadihi, dalam musnadnya. Nah, dalam kitab Musnad, Musnad Imam Ahmad. Qala haddatsana Zaid bin al-Hubab. Zaid bin al-Hubab, kunyanya Abul Husain. Zaid bin al-Hubab bin Ar-Rayyan Al-Kufi Al-Khurasani. Qala haddatsana Husain bin Waqid. Abu Ali Husain bin Waqid Al-Marwazi dari Maru. Qala haddatsani Abdullah, pada derajat ini namanya Abdullah bin Buraida bin Hasib. Terkadang ditelahkan demikian. Abdullah pada derajat yang sebelumnya lagi Abdullah bin Mubarak. Abdullah pada derajat sahabat, ketika ditelahkan Abdullah bin Mas'ud, ini tabi'in. Nah, Abdullah bin Buraida bin Al-Hasib Al-Aslami. Qala sami'tu Abi Buraida. Hadisnya sampai kepada Buraida. Hadisnya Buraida bin Hasib. Jadi Abdullah bin Buraida meriwayatkan dari Buraida. Nah, anak meriwayatkan dari bapaknya. Buraida bin Hasib punyanya Abu Abdullah, sesuai namanya anaknya sebelumnya, Abdullah bin Buraida. Yaqul, kata Buraida bin Hasib, seorang sahabat yang mulia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata, khamsun la ya'lamuhunna illallah ta'ala, 5 perkara yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah yang Maha Tinggi. Sampai pada titik ini barakallahu fikum jami'an, berbeda dengan apa yang telah kita tengok di redaksi hadis Imam Ahmad. Artinya ayat yang beliau sebutkan pada cetakan ini ayat yang keliru, tidak sesuai dengan sumber rujukan yang asli dari buku Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, disebutkan jilid yang kelima halaman 303. Ternyata hadis yang ada sama sanadnya sampai pada matan yang telah kita baca barusan, khamsun la ya'lamuhunna illallah. Adapun ayat yang beliau bawakan berbeda. Di sini ayat dari surat Al-An'am ayat yang ke-50, namun pada rujukannya akhir dari surat Luqman. Kita akan baca ayatnya yang tepat. Kalau di sini, qul la aqulu lakum 'indi khazainullah. Nah, masih berkaitan dengan ilmu gaib, namun bukan ayat ini yang diinginkan. Disebutkan 5 perkara. Ayat yang pada sumber rujukan yang asli kita baca, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Ini ayat yang tepat. Ayat terakhir dari surat Luqman. Nah, sesuai juga dengan potongan awal hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara yang tidak ada mengetahui tentang 5 perkara tersebut kecuali Allah taala. Kemudian dibaca ayatnya, sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang pertama hari kiamat, tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dialah yang menurunkan hujan, itu bagian daripada ilmu gaib. Wa ya'lamu ma fil arham, dia juga mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dalam perut ibu yang mengandung. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak satu jiwa pun mengetahui, atau wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tak satu jiwa pun mengetahui apa yang akan dia perbuat esok harinya. Jangan kata esok hari, 10 menit ke depan bahkan. Lebih dekat jaraknya, kita tidak pernah bisa memprediksi apa yang kita akan lakukan. Rencana iya, namun keputusan di tangan Allah. Betapa banyak rencana kita yang ternyata justru Allah Subhanahu wa taala menentukan ternyata menyelisihi rencana kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan satu jiwa pun mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan atau akan wafat. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha khabir. Ya, lebih detail pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini baru tepat, ayat ini baru pas dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di awal hadis. Khamsun la ya'lamuhunna illallah ta'ala. 5 perkara yang tidak mengetahuinya kecuali Allah yang Maha Tinggi.
Dari dua hadis yang barusan kita baca, karena hadis yang setelahnya lain lagi. Wa ila dua hadis yang berturut-turut sang penulis bawakan. Pertama hadis Ibnu Umar riwayat Imam Bukhari, yang kedua hadisnya Buraidah bin Hasib Abu Abdullah riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Pada momentum menyebutkan tentang 5 cabang ilmu gaib. Nah, 5 cabang ilmu gaib. Namun sedikit berbeda dari apa yang disebutkan dari yang pertama dan yang kedua. Perbedaannya terletak pada di ayat. Pada hadis yang ke-46 disebutkan tentang hari kiamat. Di hadis Ibnu Umar tidak ada penyebutan tentang hari kiamat. Digantikan dengan la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin, dan seterusnya. Nah, 5 perkara ini bukan berarti hanya 5 perkara ini saja bagian daripada ilmu gaib, karena cabang daripada ilmu gaib sangat luas. Cabang daripada ilmu gaib sangatlah lebar. Makanya para ulama membagi tentang ilmu gaib ada 3. Para ulama membagi ilmu gaib ada 3. Nah, pertama namanya gaibul mutlak. Gaibul mutlak. Yang kedua namanya gaibun nisbi. Ini yang kedua. Nanti yang ketiga setelah kita terangkan tentang 2 dari cabang yang utama ini. Yang pertama adalah gaibun mutlak. Gaib yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Nah, ini tidak ada dari gaibul mutlak ini yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada siapapun. Yang kedua adalah gaibun nisbi. Ilmu gaib tapi relatif. Ada sebagian makhluk mengetahui, namun sebagian makhluk lainnya tidak mengetahui. Ini yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala beritakan ilmu gaib nisbi tersebut kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan ini hamba-hamba pilihan dari jalur wahyu, termasuk adalah para nabi dan para rasul. Nah, seperti berita yang telah terdahulu, seperti berita yang akan datang, sesuatu yang belum terjadi. Allah beritakan kepada para nabi dan rasul tentang hari kiamat akan terjadi, hal-hal apa saja yang akan terjadi sebelum tegaknya hari kiamat, dan itu diketahui oleh para nabi melalui jalur wahyu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi gaib mutlak, tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gaib nisbi, Allah beritahukan kepada sebagian hamba-hambanya. Jenis yang ketiga adalah jenis gaib yang hamba mengetahuinya namun bukan dari jalur wahyu. Karena gaib artinya gaib sendiri adalah sesuatu yang tersembunyi, gobatun artinya hutan, sesuatu yang tidak diketahui oleh orang banyak, belum terjamah. Hutan rimba namanya gobah. Atau gaib artinya adalah tidak hadir. Gaib. Nah, lawan daripada hadir. Hadir artinya ada, gaib artinya tidak ada. Ini jenis gaib yang ketiga adalah gaib yang mungkin diketahui oleh sebagian hamba, tidak diketahui oleh sebagian hamba yang lain. Namun bukan dari jalur wahyu. Seperti ada suatu kejadian yang disaksikan oleh sebagian orang, namun tidak disaksikan oleh sebagian orang lain. Artinya orang tersebut gaib dari peristiwa tersebut. Ini bukan dari jalur wahyu. Karena dia hadir di TKP, dia menyaksikan kejadian, yang lainnya tidak. Ini ilmu gaib. Namun gaib ini nisbi juga, bagian daripada nisbi yang kedua, bukan dari jalur wahyu. Nah, bukan dari jalur wahyu. Kalau mengaku-ngaku tentang ilmu gaib yang jenis ketiga, kalau memang betul demikian adanya, mungkin bahasa kita dia adalah saksi dalam suatu kejadian, peristiwa atau tragedi, masih lumrah, hukumnya boleh. Gaib nisbi hanya diketahui oleh para nabi dan rasul. Nah, berita gaib yang hanya Allah tahu, namun Allah beritahukan kepada hamba-hambanya, pilihan Allah. Nah, sedangkan gaibul mutlak seperti yang disebutkan di sini, miftahul ghaibi khams. Ini bagian daripada gaibul mutlak. Arti daripada gaibul mutlak adalah tidak ada mengetahuinya. Tapi mungkin dari 5 cabang ilmu gaib tersebut,
yang disebutkan dalam satu hadis pertama Ibnu Umar dan hadis yang berikutnya diambil dalam ayat dari hadis Buraidah bin Hasib. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwasanya bisa jadi diketahui juga oleh orang yang lain. Seperti apa yang ada di dalam rahim. Apa yang ada di dalam rahim. Mungkin ilmu kedokteran dengan kecanggihannya, ilmu medis, ilmu kesehatan bisa mengetahui apa yang ada dalam rahim dengan teknologi USG. USG. Namun jawaban yang tepat dari para ulama al-mu'asirin tentang teknologi USG yang katanya bisa memprediksi apa yang ada dalam rahim, dan bisa mereka memprediksi secara zahirnya seperti jenis kelamin. Terkadang juga meleset, artinya mereka juga menebak-nebak atau bahkan mengetahui tentang berat timbangan si bayi yang masih di dalam rahim tersebut. Atau sebagian teknologi yang lebih canggih lagi, mungkin mereka bisa mengetahui tentang rambut si bayi lurus, ikal atau keriting, atau kulit si bayi gelap, terang dan semisalnya. Namun perlu diketahui bersama bahwasanya mereka tidak mengetahui apa yang dikandung oleh si bayi tersebut. Di dalam kandungan tersebut berupa nasib baik dan buruknya, sial dan mujurnya, kapan dia akan lahir, kapan dia akan meninggal, dia termasuk penduduk surga ataupun penduduk neraka. Inilah yang dimaksud dengan ghaibul mutlaq. Kan juga sekarang mengatakan bahwasanya dia jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak terlalu penting. Bukan perkara yang lazim. Artinya bukan perkara yang muhim akan hal tersebut. Namun apakah dokter juga dengan teknologi USG ataupun teknologi yang lainnya bisa menebak bahwasanya suatu saat dia hidup dengan waktu, dengan usia sekian tahun, dan itu para dokter pun belum pernah menemukan teknologi yang bisa memprediksi akan hal tersebut. Tidak ada juga ilmu kesehatan atau medis yang bisa memprediksi bahwasanya si fulan ini akan meninggal dalam keadaan mukmin ataupun kafir, dia adalah penduduk surga ataupun neraka. Itu hanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Taala, bagian daripada ilmu ghaibi mutlak. Ilmu ghaibi mutlak. Demikian juga salah satu disebutkan di sini tentang wa ma yadri ahadun ma yaji mata yaji'ul matar. Dalam ayat disebutkan di ayat disebutkan tentang wa ma tadri atau wa yanzilul ghais. Kapan turunnya hujan? Hujan mungkin dengan teknologi zaman sekarang, dengan teleskop atau satelit, mereka bisa memprediksi tentang kapan turunnya hujan, kapan terjadi kemarau, berapa lama usia kemarau berkepanjangan. Pertama-tama ini hanya sekedar prediksi. Kalau mau dipastikan terkadang juga berubah. Makanya kita sering mendengar pepatah bahwasanya mendung tak berarti hujan. Karena bisa jadi cuma lewat. Memprediksi bahwasanya ada mendung belum tentu hujan. Tidak ada mendung juga tiba-tiba hujan, dan itu bisa. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Bahkan ada yang disilakan dengan sebagian hujan lokal, mungkin jarak 1 meter dari tempat kita hujan, di tempat kita tidak. Artinya yang menentukan tentang kapan hujan dan memastikannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya memprediksi, dan itu boleh. Sekedar memprediksi, katakan insya Allah boleh. Perakiraan namanya, perakiraan cuaca. Adapun memastikan dengan pasti bahwasanya pasti akan terjadi hujan, hati-hati, ini bagian daripada cabang ilmu gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Inilah penting untuk kita mengetahui tentang konsep-konsep bagian daripada cabang ilmu gaib nisbi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tampakkan kepada siapapun, termasuk disebutkan dalam ayat adalah kapan terjadinya hari kiamat. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia pernah bertanya kepada nabi, manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang kapan terjadi hari kiamat. Nabi SAW memberikan jawaban dengan jujur bahwa al-mas'ulu anha la a'lamu minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya ketika engkau yang bertanya, wahai si penanya tidak tahu, orang yang ditanya juga tidak tahu. Jadi kapan tegaknya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bahkan orang pilihan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahuinya. Malaikat pilihan Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang paling mulia, juga tidak mengetahui tentang kapan tegaknya hari kiamat. Di sana ada nisbi, jenis yang kedua, atau maksud kami jenis ilmu gaib yang kedua, gaib nisbi.
yang Allah beritahukan hanya kepada orang-orang pilihan dari jalur wahyu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ilmu gaib yang hanya diketahui oleh sebagian orang, tidak diketahui oleh sebagian orang yang lainnya, dengan makna bahwasanya dia menyaksikan sesuatu tersebut yang tidak disaksikan oleh orang lain. Misalnya ada di zaman dahulu para sahabat menyaksikan yang terjadi di zaman Nabi SAW. Mereka melihat, menyaksikan, mungkin ada mukjizat. Dan kita tidak melihat akan hal tersebut. Artinya kita di sisi ilmu mereka kita gaib. Atau mereka juga tidak menyaksikan apa yang terjadi di kemudian hari di zaman kita sekarang ini, di akhir zaman. Nah, mereka gaib. Mereka tidak mengetahui tentang apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Ini namanya juga gaib nisbi, namun bukan dari jalur wahyu. Terakhir kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala meriwayatkan hadis ini, hada hadisun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Nah, hadis hasan artinya muhtajun bihi, boleh untuk diamalkan, bagian daripada cabang hadis-hadis yang sahih. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-Sabi wal Arba'un, hadis yang ke-47. Sabi wal Arba'un. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah. Bukhara bagian daripada wilayah di Uzbekistan, pecahan dari Uni Soviet. Sampai sekarang pun negaranya masih mayoritas muslim. Qala haddatsana Yahya bin Musa Abu Zakaria. Yahya bin Musa bin Abdi Rabbih. As-Sikhtiyani Al-Kufi. Dan dia thiqah. Qala haddatsana Waqi'. Waqi' bin Al-Jarrah, imam, kunyanya Abu Sufyan, gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Waqi'. An Ismail bin Abi Khalid. Ismail bin Abi Khalid, kunyanya Abu Abdullah, Al-Kufi, dari Kufah. An Amir bin Syarahil, masyhurnya dengan Asy-Sya'bi. Amir bin Syarahbil Asy-Sya'bi, kunyanya Abu Amr. An Masruq bin Al-Ajda, berguru sama Aisyah radhiyallahu anha. Dia juga bertemu dengan beberapa orang sahabat. Dia belajar dari mereka seperti Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Qala, kata Masruq bin Ajda, qultu li Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah berkata kepada Aisyah, semoga Allah taala meridhoinya. Hadisnya panjang, kita baca. Kata Masruq kepada Aisyah, ya ummata, wahai ibunda. Masruq berkata kepada Aisyah, wahai ibunda, bukan berarti dia adalah ibunya secara nasab atau garis keturunan. Namun Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Ahzab, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pantas kepada orang-orang mukmin sebagai maula. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri dari Nabi adalah ibunya orang-orang mukmin. Makanya di sini istri-istri Nabi dikatakan ummul mukminin atau ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang mukmin. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang masuk dalam kategori al-mukminin, berarti ibu mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hukum khusus bagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh untuk dinikahi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena istri beliau di kehidupan dunia itu juga istri beliau di kehidupan akhirat.
Nah, istri Nabi di kehidupan dunia itu juga merupakan istri beliau di kehidupan akhirat. Terlarang haramnya, hukumnya haram. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya tidak boleh untuk menikahi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil dengan sebutan wahai ibunda. Hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabba, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat kepada Rabbnya? Ini pertanyaan pertama, ada 3 pertanyaan nantinya. Faqalat, kata Aisyah memberikan jawaban, laqad qaffa sya'ri mimma qulta. Laqad qaffa sya'ri, makna qaffa sya'ri adalah merinding. Rambutku bergetar merinding, kaget dengan apa yang engkau katakan. Artinya ini pertanyaan yang konsekuensinya adalah luar biasa, namun akan dijawab oleh Aisyah. Bunyi pertanyaannya dari Masruq, dibumbuhi dengan panggilan wahai ibunda. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat kepada Rabb-nya? Pernah melihat kepada Allah sang pencipta? Dijawab oleh Aisyah, Aina anta min salasin man haddatsakahunna faqad kadzab. Dari di mana engkau dari 3 perkara ini, yang barang siapa yang menceritakan kepada kalian 3 perkara ini sungguh dia telah berdusta. Barang siapa yang menceritakan kepada kalian 3 perkara ini berarti dia telah berdusta. Nah, diperinci oleh Aisyah apa yang dimaksud? Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang menceritakan kepada engkau bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat kepada Rabb-nya, sungguh dia telah dusta. Dalam sebagai riwayat, faqad a'dhama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah membuat kedustaan yang besar terhadap Allah. Kesimpulannya, Nabi SAW tidak pernah melihat kepada Rabb. Belum pernah. Bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj? Kejadian yang persis. Pada ditanyakan oleh Abu Dzar radhiyallahu an, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasul, apakah engkau pernah melihat kepada Rabb engkau? Khususnya pada peristiwa Isra Mi'raj. Karena peristiwa itulah merupakan sanad cerita sampai kepada kita, beliau naik ke langit, bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah untuk menegakkan salat 50 waktu sehari semalam. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu nuran, atau nurun inni ara, yang aku lihat adalah cahaya. Atau saya mengatakan bahwasanya cahayalah yang aku lihat. Cahayalah yang aku lihat. Artinya beliau tidak melihat langsung kepada Allah, namun beliau melihat kepada tirai Allah berupa cahaya. Tsumma qara'at, kemudian dia membaca, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Pemilik pandangan mata tidak bisa melihat kepadanya, namun dia bisa melihat kepada pemilik pandangan mata. Dan ini ayat jelas sekali, surat Al-An'am. Pemilik pandangan mata tidak bisa melihat kepada Allah, dan ini hukumnya di kehidupan dunia. Namun Allah bisa melihat kepada pemilik pandangan mata. Allah bisa melihat kepada siapapun. Ini hukum asalnya di kehidupan dunia, bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad SAW pernah melihat kepada Allah, dia dusta. Demikian juga kita katakan secara pasti bahwasanya barang siapa yang mengaku dari kalangan manusia biasa pernah melihat kepada wujud Allah yang asli, dia berdusta. Nabi saja tidak pernah melihat, apalagi orang lain. Ini yang pertama. Berikutnya, kata Aisyah lagi, dia membacakan ayat, "Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab." Lanjutan ayatnya, "Aw yursila rusulan fayuhyi bi idnihi ma yasha." Tidak pantas bagi seorang manusia untuk Allah ajak dia berbicara kecuali dari jalur wahyu atau dari balik hijab. Jadi di kehidupan dunia inilah hukum asalnya sebagai landasannya. Tidak pernah Allah mengajak orang bicara secara langsung. Nah, kecuali satu, wahyu. Dengan cara Allah masukkan langsung ke dalam benaknya. Atau miwarai hijab, atau Allah mengajak dia berbicara namun dari balik tirai, dari balik hijab. Lanjutan ayatnya, au yursila rasulan fayuhyi bi idnihi ma yasha. Allah mengutus rasul sebagai pengantar wahyu, jadi dia adalah malaikat Jibril. Kemudian dia mewahyukan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau bertemu dengan Rabb belum pernah. Nabi SAW belum pernah bertemu dengan Rabb secara langsung.
Yang kedua, wa man haddatsaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzab. Barang siapa yang menceritakan kepada engkau bahwasanya beliau mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, sungguh dia juga telah berdusta. Ini yang kedua, jangan percaya. Nabi SAW tidak mengetahui tentang ilmu gaib. Nah, bukti akan hal tersebut bahwa Nabi SAW pada perang Uhud beliau berperang mengenakan 2 lapis baju perang. Kalau beliau mengetahui bahwasanya aku tidak akan mati tanpa perlu mengenakan baju perang karena belum tiba ajal beliau. Namun karena beliau tidak tahu, beliau pun mengambil waspada, kehati-hatian, beliau pakai 2 lapis baju perang ketika berperang di medan pertempuran Uhud. Karena beliau tidak tahu ya aku akan mati atau tidak. Buktinya beliau tidak mengetahui tentang ilmu gaib. Tsumma qara'at wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kemudian Aisyah membaca ayat sebagai landasan hukum. Dan tak satu jiwa pun mengetahui apa yang akan dia perbuat esok harinya. Yang ketiga, wa man haddatsaka annahu katama faqad kadzab. Dan barang siapa yang menceritakan kepada engkau bahwasanya beliau menyembunyikan sesuatu, yakni dari wahyu, menyembunyikan sesuatu dari Al-Qur'an, sungguh dia telah berdusta. Tidak, beliau telah menyampaikan seluruhnya. Tsumma qara'at, kemudian dia membaca, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Al-ayah. Wa illam taf'al fama balaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabb engkau. Apabila engkau tidak melakukannya, berarti engkau belum menyampaikan beban, menyampaikan amanah. Terakhir kata Aisyah, walakinnahu ra'a Jibril alaihi salam fi suratihi marratain. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam wujud asli beliau sebanyak 2 kali. Kalau bertemu dengan malaikat Jibril pernah, ada 2 kali riwayatnya. Namun ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya terjadi pertemuan, apakah beliau melihat? Jawabannya tidak. Nah, 2 pertemuan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril, pertama adalah ketika beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Datang malaikat Jibril dengan wujud aslinya, mengepakkan sayapnya sebanyak 600 helai sayap sampai sayap Jibril menutupi ufuk seluruhnya. Kali kedua ketika naik ke Isra Mi'raj, pertemuan melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Hadisnya rawahu Muslim. Jadi hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keterkaitan antara hadis ini dengan jilbab jelas sekali tentang kalau ada manusia yang bisa mengetahui tentang ilmu gaib, niscaya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak. Dinafikan juga oleh Aisyah, beliau tidak mengetahui tentang ilmu gaib. Dan kalau ada yang mengaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku tentang ilmu gaib, berarti dia telah berdusta kepada engkau. Tak seorang pun mengetahui tentang ilmu gaib. Ilmu gaib di sini adalah ilmu gaib mutlak. Adapun ilmu gaib nisbi yang Allah beritakan kepada sebagian hamba dan tidak beritakan kepada sebagian yang lain, dan ini memungkinkan. Telah terdahulu 2 ayat paling pertama dalam judul bab ini. Wallahu taala alam bissawab. Dengan demikian telah kita akhiri tentang pembahasan alimul gaib. Allah adalah yang mengetahui tentang perkara gaib. Adapun judul bab berikutnya, kita akan lanjutkan berkaitan dengan nikmat, mensyukuri nikmat kepada selain Allah, bagian daripada amalan kesyirikan. Kita akan lanjut pada lain waktu. Wallahu taala alam bissawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.